Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Itariani. Saya akan menjelaskan hasil pengkajian yang sudah saya lakukan pada hari ini. Pengkajian pada hari ini dilakukan pada tanggal 3 April 2020 di Panti Sosial Tresnawerda. Yang pertama yaitu data identitas klien. Nama klien Nyonya F, umur 65 tahun, status perkawinan janda, meninggal oleh suami, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja. Klien sudah lama tinggal di panti, kurang lebih 6 tahun yang lalu, masuk pada 1 April 2004. Alamat klien di Pelaju, Palembang. Hubungan dengan klien, nama Tuan D. Hubungan dengan klien, anak kandung, alamat Pelaju, Palembang. Riwayat kesehatan klien diantar oleh keluarganya ke panti sosial Tresnawerda. Klien mengatakan alasan diantar ke panti ialah karena klien tinggal sendirian di rumah dan anak-anaknya sibuk bekerja dan mempunyai rumah masing-masing. Status kesehatan saat ini, klien dalam keadaan sehat. Status kesehatan dahulu, pada saat dibawa ke panti, klien dalam keadaan sehat juga. Riwayat kesehatan keluarga tidak mempunyai penyakit apa-apa dan keluarga dalam keadaan sehat. Genogram di sini, klien mempunyai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan, yang sudah menikah semua. Suami klien sudah meninggal dan klien tinggal sendirian di rumah. Maka dari itu keluarga memutuskan untuk memasukkan klien ke Panti Sosial Tresnawerda. Klien tidak mempunyai penyakit, dan juga klien tidak mempunyai alergi obat ataupun alergi makanan, serta tidak mengonsumsi obat apapun. Klien jarang melakukan aktivitas sehari-hari bersama dengan teman-teman yang ada di panti. Masalah kesehatan tidak ada. Lalu nutrisi, klien makan 3 kali sehari dengan porsi 1 piring makan dihabiskan dan minum secukupnya. Minum sehari kurang lebih 8 gelas atau 1 liter. Klien tidak diet dan klien tidak alergi makanan apapun. Gigi klien tersisa tinggal 10 lagi, yaitu bagian depan, atas, dan bawah. Klien dengan berat badan 47 dan tinggi 150. Keluhan lain tidak ada. Masalah keperawatan tidak ada masalah keperawatan. Pola eliminasi, yang pertama itu untuk BAB. Klien setiap hari BAB, konsistensi, lunak, padat, dan berserat. Klien tidak terdapat hemoroid. Lalu BAK, klien BAK kurang lebih sehari 6 kali sehari. Warnanya kuning. Keluhan lain tidak ada, masalah keperawatan tidak ada. Kulit, untuk pengkajian kulit klien sawo mateng, turgor kulit kering dan sedikit keriput. Tidak terdapat luka pada klien dan tidak ada masalah keperawatan. Pola istirahat dan tidur, klien mengatakan sulit untuk memulai tidur. Klien
klien tidur siang kurang lebih 1 jam sehari. Lalu untuk tidur malam, klien karena klien mengatakan tidak bisa memulai tidur, tidur klien tidak teratur. Kurang lebih tidurnya kalau malam kurang lebih 6 jam. Untuk masalah keperawatan ada, yaitu gangguan pola tidur. CATS Index di sini klien dapat melakukan secara mandiri, baik itu makan, minum, BAB, BAK, berpakaian, dan sebagainya. Klien dapat melakukan secara mandiri dan tanpa bantuan orang lain. Modifikasi dari Bartle Index ialah klien mendapatkan skor 130, yaitu dengan mandiri. Seluruh aktivitas yang dilakukan klien dapat lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Untuk pola persepsi atau konektif, pendengaran klien masih jelas, penciuman klien masih baik, pendengaran klien masih jelas, pengecapan klien masih baik, dan perabaan klien masih baik. Di sini klien menggunakan bahasa Palembang, dan klien juga dapat membaca dan menulis dengan baik. Untuk riwayat pingsan, nyeri dan sebagainya, klien tidak mempunyai riwayat pingsan. Pada saat pengkajian, perawat menanyakan kepada pasien atau klien yaitu 10 pertanyaan yang terdiri antara hari apa ini, tanggal berapa ini, umurnya berapa, alamatnya di mana, sekarang lagi di mana, dan yang terakhir itu ialah menanyakan pengurangan dari 20. Di sini klien menjawab betul 9, yang terakhir itu klien tidak bisa menjawab, tetapi tidak seutuhnya benar. Lalu perawat menanyakan kepada klien tentang MMSE, mini status exam. Di sini klien mendapatkan nilai 29. Berarti hal ini menunjukkan tidak adanya gangguan kognitif pada klien. Pola persepsi diri, klien mengatakan sejak 2 tahun yang lalu keluarganya tidak pernah mengunjunginya. Klien cemas dengan kondisinya. Lalu klien tampak murung dan banyak mengurung diri di kamar. Lalu klien mengatakan ingin bertemu keluarganya dan ingin meminta maaf kepada keluarganya. Di sini kami lihat di sini klien tampak gelisah, cemas sesuai dengan data yang ada. Maka masalah keperawatannya kami angkat, yaitu ansietas. Pola peran dan hubungan klien tinggal bersama teman-temannya di panti. Untuk status keluarga di sini terkaji ialah melalui genogram dengan klien mempunyai suami tetapi sudah ditinggal mati sama suaminya, dan juga klien mempunyai 2 orang anak. Lalu masalah keperawatannya tidak ada. Pola seksual yang ada pada klien tidak ada masalah dan tidak ada keluhan. Lalu coping stress di sini ialah klien mengatakan sejak 2 tahun yang lalu keluarga klien tidak pernah mengunjunginya. Klien tampak murung dan banyak mengurung diri di kamar. Maka di sini kami menanyakan kepada klien, apakah klien terlihat gelisah? Iya. Apakah klien terlihat takut? Iya. Apakah klien terlihat cemas? Iya. Lalu setelah itu kami kembali ke pertanyaan kedua, ialah apakah klien sulit tidur? Apakah ada masalah dengan keluarga? Tidak. Lalu apakah klien mengonsumsi obat-obatan tidur?
Tidak. Di sini kami mengangkat, di sini keluhan lain ialah klien mengatakan ingin meminta maaf kepada keluarganya dan ingin bertemu kepada keluarganya. Di sini kami mengangkat ansietas. Prinsip hidup klien ialah klien mengatakan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan sholat 5 waktu. Klien juga mengikuti pengajian di panti tersebut. Lalu di sini tidak ada masalah pada klien dan tidak ada keluhan. Lalu untuk pengkajian didapatkan TTV dengan berat badan klien 47, tinggi 150, tekanan darahnya 150/90 mmHg, nadi 80, suhunya 37,1 derajat Celcius dan respirasinya 20 kali per menit. Di sini klien tidak mempunyai keluhan apapun dengan mengatakan klien mengatakan tidak mual dan klien tidak mengatakan nyeri. Maka di sini tidak ada masalah keperawatan dan tidak ada keluhan lain. Untuk bagian kepala, leher dan paru-paru, klien mengatakan tidak ada masalah sesuai dengan pengkajian yang sudah kami lakukan, yaitu melalui IPPA. Kami lihat apakah ada benjolan di lehernya atau benjolan tiroid, apakah di kepalanya kotor atau tidak, begitu. Untuk bagian ekstremitas di sini kami melihat klien dapat pada klien penuh, klien dapat berjalan dengan seimbang, dan juga klien tidak menggunakan tongkat dan sebagainya. Untuk terapi, klien tidak ada terapi yang dianjurkan oleh dokter. Untuk pemeriksaan penunjang, klien juga tidak ada pemeriksaan penunjang apapun. Di sini kami mendapatkan 2 diagnosa, yaitu yang pertama ansietas, yang kedua itu gangguan pola tidur. Untuk diagnosanya, ansietas berhubungan dengan perubahan status kesehatan dan keterkaitan keluarga, dan yang kedua gangguan pola tidur berhubungan dengan ansietas. Maka prioritas masalah yang pertama itu ansietas, yang kedua itu gangguan pola tidur. Lalu analisa data di sini didapatkan 2 ansietas dengan etiologi faktor psikologis, lingkungan ataupun fisiologis yang berupa gelisah, takut, murung, lalu dapat menyebabkan ansietas. Dengan DODS, klien mengatakan sejak 2 tahun yang lalu keluarganya tidak mengunjunginya. Lalu klien mengatakan ingin meminta maaf kepada keluarganya sebelum azan menjemputnya. Lalu klien mengatakan sekarang sudah tua dan sakit-sakitan, sedikit lagi dia meninggal dunia. Lalu klien juga mengatakan takut dan cemas akan kondisi yang sekarang. DO, klien tampak murung dengan kondisinya. Lalu klien tampak sering murung dan sendiri di kamar. Lalu klien tampak gelisah dan takut. Lalu yang kedua itu gangguan pola tidur. Gangguan pola tidur di sini untuk etiologinya faktor psikologis dengan ditandai takut, gelisah dan murung, lalu menyebabkan ansietas. Ansietas menyebabkan pengaturan sistem inlik atau emosi, lalu dapat menyebabkan SAR merangsang sistem aktivitas regulator untuk menurunkan serotonin, lalu dapat menyebabkan insomnia dan menyebabkan gangguan pola tidur. Dengan DS-nya, klien mengatakan sedih dan gelisah dengan kondisinya sekarang. Lalu DO-nya, klien sering sulit memulai untuk tidur. Lalu klien terlihat murung sendiri di kamarnya. Lalu TTV-nya, tekanan darahnya 150/90 mmHg, nadinya 80 kali per menit,
suhunya 37,5 derajat Celcius, dan respirasinya 20 kali per menit. Allahu Akbar.